Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fisika kali ini kita sudah masuk bab kedua, yaitu dengan judul vektor. Jadi bab kedua ini masih ada kaitan juga sama bab pertama, tapi kaitannya hanya pada bagian besaran aja. Waktu di bab pertama kan ada tuh kita pelajari yang namanya besaran pokok, besaran turunan, gitu kan. Nah, kali ini ada lagi jenis besaran lain, namanya adalah besaran vektor. Nah, jadi definisi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi yang selama ini kita ketahui kan pasti besaran itu punya nilai gitu kan. Tapi ada sebagian besaran yang punya arah, ada sebagian yang tidak punya arah. Nah, besaran yang memiliki nilai dan arah itulah yang dinamakan dengan besaran vektor. Kalau lawannya, besaran yang memiliki nilai aja tetapi tidak memiliki arah, itu namanya besaran skalar. Nah, tapi pada bab ini kita khusus hanya akan mempelajari mengenai besaran vektor saja. Apa itu contohnya besaran vektor? Sesuai definisi ini, kita bisa menentukan bahwa contoh besaran vektor itu antara lain gaya, kecepatan, perpindahan, impuls, momentum, dan juga percepatan. Jadi besaran-besaran yang saya sebutkan barusan itu selain memiliki nilai, dia juga punya arah. Misalnya gaya 5 Newton. Sebenarnya kalau dia merupakan suatu besaran vektor, pasti kalau gaya itu ada arah kan, seperti kayak kita menarik meja. Misalnya kita narik ke kanan, nah maka nanti 5 Newton arahnya ke kanan, seperti itu. Kecepatan juga 3 meter per second ke utara, nah ke utara, ke kanan, itulah yang dinamakan dengan arah. Itu dia yang dimaksud dengan besaran vektor. Bisa dipahami? Terus kalau yang temennya tadi kan lawannya besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar tuh dia cuma punya nilai aja, tapi dia nggak punya arah, seperti massa, waktu, energi. Nah, itu merupakan besaran-besaran yang tidak memiliki arah. Kayak misalnya massanya 40 kg, ya udah nggak mesti pakai arah kan, ke atas, ke bawah atau gimana. Jadi dia cuma punya nilai aja. Nah, sekian dulu ya tentang yang pengertian besaran vektor. Udah bisa dipahami kan? Kita pada pertemuan kali ini belum semuanya akan kita pelajari. Pokok itu mengenai mukadimah tentang apa itu vektor ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai notasi vektor. Bagaimana cara menuliskan besaran vektor. Yang kedua adalah tentang menentukan resultan vektor. Ini resultan vektor nih ya, maksudnya keliru saja. Yang gaya di sini mestinya adalah resultan vektor. Ya, jadi itu ada 2 subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik video yang Ustazah berikan dan dapat dipahami. Kita mulai ya. Yang pertama mengenai notasi vektor. Sebuah vektor biasanya dinyatakan dalam lambang huruf besar yang dicetak tebal. Misalnya nih huruf A, B, atau R, dan huruf abjad yang lainnya, tapi dia dicetak tebal. Nah, biasanya kalau dicetak tebal ini, dia itu penulisannya menggunakan komputer, maka bisa kita buat cetak tebal. Nanti ada lagi cara penulisannya jika kita menulisnya pakai tangan. Nggak mungkin kita tebal-tebalin penanya, nggak gitu ya. Nah, ini tadi udah cara penulisannya dengan huruf cetak yang dicetak tebal atau sebuah huruf yang diberi tanda panah di atasnya. Misalnya A, B, atau R nih yang tadi kan dia nggak tebal lagi, tapi kita harus memberikan notasi panah atas. Nah, yang kayak ginilah yang akan kita gunakan ketika kita menuliskan notasi vektor dengan tangan. Gitu ya. Jadi dia berupa huruf besar, bisa tebal atau dikasih panah atas sesuai teknis mana yang kita pakai, gitu kan? Itu penulisannya. Kalau digambarkan, vektor itu digambarkan dengan anak panah. Yang namanya anak panah kan dia punya pangkal dan punya ujung. Nah, seberapa panjang anak panah itu menyatakan besar vektor atau nilai vektornya. Jadi kalau misalnya gaya 3 Newton sama 5 Newton, nanti ketika kita menuliskannya haruslah yang 5 Newton itu lebih panjang kan daripada yang 3 Newton. Jadi itu maksud dari panjang anak panah ini, menyatakan besar vektornya. Kemudian arah anak panah
arahnya ini, itulah yang menyatakan arah vektor. Nah, jadi kan kalau kita membuat panah itu kan ada pangkal, ada ujung sama beserta arahnya, gitu kan. Nah, seperti contoh ini. Misalnya nih ada vektor gaya yang disimbolkan sama F yang besarnya 3 Newton dan arahnya ke kanan. Ketika kita menuliskannya, bagaimana sih cara menggambarkan vektor 3 Newton yang arah ke kanan ini? Nah, itulah berupa anak panah. Ini ada gambarnya kan, berupa anak panah. Misalnya, Ustazah buatkan dia dalam ukuran 3 cm. Nah, jadi kan ada skalanya tuh, 1 cm menyatakan 1 Newton. Jadi kayak gini, ini pangkalnya, pangkal vektor. Kemudian yang dekat tanda panah nih ujung vektor. Seberapa panjang sih dia yang 3 cm tadi tuh? Itulah besar vektor. Ini dia berupa panah, ada pangkal, ada ujung. Kemudian di sini Ustazah kasih nama di atasnya kan F, ini pakai panah atas. Karena Ustazah menulisnya menggunakan tangan. Jadi itulah notasinya. Yang di bawahnya nih ada gaya 5 Newton ke kanan juga. Nah, nampak kan bahwa panjangnya menjadi lebih besar, yang tadinya 3 kan lebih pendek. Nah, itulah cara menuliskan notasi vektor menggunakan anak panah yang mempunyai pangkal dan ujung. Bisa dipahami bagaimana notasi vektor? Ya, hurufnya bisa A, B, C atau terserah. Kalau menggunakan tangan pakai panah atas, gitu ya. Nanti dalam menuliskan notasi vektor. Nah, kita sambung yang bagian B adalah resultan vektor nih, resultan vektor. Ada 3 pembahasan pada bagian ini. Yang pertama, bagaimana resultan vektor yang segaris. Yang kedua, bagaimana resultan vektor yang poligon. Nah, mungkin ada tanda tanya nih kan, poligon itu yang seperti apa. Terus yang ketiga, bagaimana kalau ada vektornya itu saling berimpit dan membentuk sudut. Nah, jadi sama halnya seperti vektor poligon atau vektor segaris, itu kan berarti lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, berarti bisa kita hitung berapa resultan. Ini mirip kalau waktu belajar di SMP kelas 8 mungkin ya. Misalnya seorang anak narik meja ke kanan 10 Newton. Terus di meja yang sama ada anak lain yang menarik 2 Newton ke kiri. Nah, sebenarnya itu udah mengandung vektor juga pelajarannya kan. Berapa resultannya? Berarti kan 10 kurang 2. Nah, itu udah merupakan cara resultan vektor yang cukup sederhana waktu diperkenalkan di SMP. Nah, nanti yang akan kita pelajari juga mirip-mirip kayak gitu juga konsepnya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Resultan vektor yang segaris. Misalnya seorang anak berjalan sejauh 2 meter ke utara, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi ke utara sejauh 3 meter. Tentukan resultan perjalanan anak itu. Kalau digambarkan, yang pertama kan ini 2 meter ke utara. Nah, kita gambarkanlah dia menggunakan anak panah kan, karena dari utara kan ke atas. Jadi dalam belajar vektor ini jangan lupa ya bagi kemana arah utara, kemana arah selatan, kemana timur, barat, kayak gitu. Nah, ini dia kan yang perjalanan yang pertama. Ini dari pangkalnya kan ke atas karena di arah utara sejauh 2 meter. Ini dia, anggaplah 2 cm. Terus kalau Ustazah pisahkan penulisannya yang ini lagi ke utara 3 cm. Ini kayak gambar di sampingnya kan? 3 meter. Ustazah gambarkan dengan notasi vektornya berupa panah yang besarnya 3 cm. Ini dia. Nah, cara menghitung resultannya adalah digabungkan antara vektor pertama dan vektor kedua. Nih, tengok nih gambar yang ketiga kan. Ini yang A. Dari ujung A ini sambung lagi yang B. Gitu. Sehingga sekarang vektor resultannya ini yang gambar paling kanan ini yang tinta biru. Inilah dia sekarang resultannya. Berapa lagi tuh resultannya? Belajar ruas-ruasnya nih ada berapa? Ada 5. Maka jawabannya untuk yang pertama ini resultan perjalanannya sejauh 5 meter ke utara. Nah, gitu ya kalau dia segaris. Segaris ini maksudnya arahnya sama. Misalnya utara sama utara juga. Jadi itu yang segaris. Atau kanan kiri, pokoknya segaris. Nah, yang kedua, kita akan belajar menghitung resultan vektor yang poligon. Nah, kalau yang poligon ini
dia itu arahnya nggak mesti segaris. Yang segaris itu kan maksudnya bisa utara sama selatan kan segaris tuh, atau timur sama barat kan segaris tuh. Nah kalau poligon ini arahnya itu bisa bervariasi, misalnya ada utara, ada barat, ada timur, jadi campur kayak gitu. Nah itu merupakan vektor poligon namanya. Pembahasan mengenai vektor poligon ini ada pada halaman 32 nomor 8. Nanti pembahasannya di video berikutnya ya. Yang ketiga, ada dua buah vektor yang titik pangkalnya berimpit, dan ketika dia berimpit itu dia membentuk sudut. Nah, jadi vektor yang dimaksud pada nomor 3 ini, pada poin ketiga ini terdiri dari dua vektor. Kemudian kedua vektor itu titik pangkalnya berimpit dan kedua vektor itu membentuk sudut. Nah, kalau ketemu nanti soal yang memiliki ciri-ciri seperti ini, berarti penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang ada pada kotak hijau ini. Kalau ditanyakan berapa resultannya, pakailah rumus ini. R sama dengan, R ini resultan maksudnya ya, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos alfa. Kalau selisih, mirip kan rumus ini, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B cos alfa. Jadi rumusnya mirip, yang perbedaannya adalah ada tanda tambah dan kurang di sini ya. Kalau resultan dia plus, kalau selisih dia minus. Keterangan A adalah vektor pertama. Oh ini sudah buat satuan Newton ya, nggak harus Newton ya, karena kan vektor bukan cuma gaya, bisa kecepatan meter per sekon satuannya kayak gitu kan, bisa impuls kilogram meter per sekon. Jadi ini nggak mesti Newton ya, nanti Ustazah ganti lah, Ustazah edit. Yang B adalah vektor kedua, sementara alfa merupakan sudut yang diapit oleh kedua vektor. Jadi ini keterangan dari rumusnya. Nah, pada rumus ini ada nih istilah cos alfa gitu kan. Sepertinya kalau di kelas 10 pada pelajaran matematika belum ada belajar tentang cos, sin kayak gitu kan. Nah, sekarang Ustazah akan memperkenalkan Antuna mengenai konsep trigonometri. Ini sekilas saja dulu kan kita pelajari. Nanti pada pelajaran matematika akan lebih dalam lagi. Ini sekarang cukup diketahui dulu apa yang Ustazah buat di kotak ini ya. Konsep trigonometri, sinus atau disingkat sin, kosinus atau disingkat cos, tangen disingkat TG atau tan, itu merupakan bagian dari trigonometri yang berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi trigonometri ini merupakan cabang ilmu matematika juga yang membahas mengenai sudut, dan di dalamnya terdapat sin, cos atau tan. Dan trigonometri ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Dari ketiga bagian ini yang kita perlukan pada bab ini hanya sinus atau kosinus aja, jadi tangan kita nggak pakai. Nah, dalam trigonometri dikenal ada beberapa sudut istimewa. Beberapa sudut istimewa yang dimaksud itu antara lain 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk nilai sinnya, kalau sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 37 0,6, sin 45 setengah akar 2, sin 53 0,8, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Jadi kalau untuk nilai sin, semakin besar sudutnya semakin bertambah pula nilainya. Nah, tapi kalau cos malah kebalikannya. Kalau ini kan mulai dari belakang, berarti sin cos 0 1, cos 60 ini lagi setengah akar 3 ya kan, kemudian cos 37 0,8, cos 45 setengah akar 2, cos 53 0,6, cos 60 setengah, cos 90 0. Jadi angkanya itu juga, cuman kalau sin semakin meningkat nilainya kan, kalau cos semakin menurun. Nah, yang mana nilai sin dan cos pada setiap sudut-sudut istimewa ini tuh hendaknya dihafal, karena dia merupakan sudut istimewa, jadi hendaknya dihafal ya. Terus ini kan saya buat misalnya gini nih, sin 30 setengah, walaupun itu 0,5 kan kalau didesimalkan, tapi sebaiknya nanti kalau dalam perhitungan tetap aja buat setengah. Yang desimal tuh hanya ini aja, si 37 sama 53 gitu
gitu ya. Jadi tetap dibuarkan dalam bentuk pecahan seperti ini. Kayak setengah akar 3, berarti itu sama aja dengan akar 3/2 kan. Jadi diingat ya tabel trigonometri ini. Nah, udah ya, dalam bagian ketiga ini rumus resultan, ini rumus selisih, dan ada sudutnya. Inilah yang akan kita jadikan acuan nanti kalau ketemu sudut berapa dia. Ya, ada 3 contoh soal yang berkaitan sama poin ketiga ini. Yang pertama, 2 buah vektor yang memiliki titik pangkal berimpit membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Nah, kalau kita baca kalimatnya, ada 2 buah vektor, titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut. Berarti termasuk kan dari syarat ini. Nah, kalau begitu penyelesaiannya nanti pakai rumus-rumus yang di kotak hijau ini sesuai pertanyaannya apa. Kalau di soal ini dilanjutkan lagi, dibilangnya F1-nya 50 Newton, F2-nya 30 Newton. Tentukan besar resultan dan selisih. Berarti kalau kita ngitung resultan pakai rumus yang ini. Kalau selisih pakai rumus yang ini. Berarti vektor pertamanya yang ini kan F1 50 Newton, F2-nya 30 Newton. Nanti pembahasan mengenai contoh soal yang pertama ini ada di video berikutnya ya. Terus contoh yang kedua ada pada halaman 35 nomor 36 buku Brilian. Contoh yang ketiga halaman 37 nomor 58. Nanti pembahasan mengenai contoh soalnya ini akan ada di video berikutnya. Didengarkan baik-baik, disimak bagaimana cara ustazah mengerjakan. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan Anggun dalam menuntut ilmu. Ya, kita doakan semoga COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa cepat dapat bertatap muka. Ya, demikian dulu dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh berikutnya tentang vektor poligon seperti yang ada di buku nomor 8 ini. Saya bacakan. Fitria melakukan perjalanan napak tilas dimulai dari titik A ke titik B sejauh 600 meter dan arahnya ke utara. Kemudian dilanjutkan lagi ke titik C sejauh 400 meter ke arah barat. Kemudian dari C lanjut lagi ke D sejauh 200 meter yang arahnya selatan. Sampai akhirnya ke E lagi sejauh 700 meter ke arah timur. Nah, jadi dari rangkaian perjalanan Fitria tersebut, berapa besar perpindahan yang dialami Fitria? Nah, soal ini merupakan kategori dari vektor poligon. Vektor poligon itu kan dia lebih dari 2 vektor, ada beberapa vektor. Nah, jadi langkahnya kita harus menggambarkan dulu perjalanan atau rute yang dilakukan oleh Fitria. Diikuti ya dari A ke B dulu kan. Ini dia dari A, saya buat titiknya di sini kan, ke B yang arahnya ke utara. Jadi jangan lupa membuatkan tanda panah kayak gini sebagai penunjuk arahnya kan. Ini dia B, titik B. Dari A ke B sejauh 600 meter. Habis itu dari B ke C lagi sejauh 400 meter yang arahnya ke barat. Nah, di B ini kita sambung lagi, arah barat mana? Sini kan ke kirinya kita sejauh 400 meter. Nah, kalau kita buat 600 meternya sepanjang ini, berarti 400 meternya janganlah sampai melebihi itu, gitu kan. Maksudnya sekitar ini. Ini adalah titik C. Sejauh berapa tadi nih? 400. Habis itu dari C ke D lagi, sejauh 200 meter ke selatan. Nanti kita sambung lagi dari C ini ke D. Nah, ini dia D kan, sejauh 200 meter. Selanjutnya mana lagi? Terakhir ke E, ke timur, sejauh 700 meter. Berarti dari D ini ke timur, berarti ke kanan kita kan. Nah, ini agak panjang nih karena di 700. Nah, di sini adalah titik D. Yang panjangnya 700 meter. Barulah pertanyaannya, berapa sih besar perpindahan yang dialami oleh Fitria? Setelah selesai kita gambarkan rutenya, maka untuk menghitung berapa besar perpindahan, kita itu cukup mengetahui di mana sih awalnya, kemudian di mana sih akhirnya. Sekarang kita udah tahu kan, awalnya di A, akhirnya di D. Nah, yang perpindahan itu yang mana? Tarik garis lurus dari tempat semula ke tempat akhir. Berarti yang harus kita lakukan adalah menarik garis dari A ke D. Jadi pena merah inilah yang menjadi pertanyaan, berapakah besar perpindahan? Kebayang nggak nyarinya gimana?
Kelihatan nih kan secara rasa dari gambar, yaitu dengan cara Pitagoras. Inilah segitiga siku-sikunya kan. Nah, berarti ini ditanyakan sisi miring. Kalau gitu kita harus tahu ini kan. Ini berapa? Kesemuanya ini 600 kan. Kemudian dari sini ke sini 200. Berarti sisanya berapa? 600 kurang 200, 400. Nah, ini gimana nih yang ini ke sini? Kesemuanya ini tadi 700 kan? Ini ke sini, ini dia kan 400. Berarti sisanya 300. Tadi bilangnya Pitagoras kan? 3, 4 berarti ini 5. Tambahin nolnya 2. 500 meter. Atau kan caranya gini kan? 400 kuadrat tambah 300 kuadrat. Gitu kan hasilnya. Itu dia jawabannya. Jadi perpindahan Fitria sejauh 500 meter. Maka yang mana nih? Yang C. Contoh berikutnya kali ini tentang resultan vektor yang mana kedua vektor tersebut memiliki titik pangkal yang berimpit. Nah, jadi ini kita gunakan teori dari rumus kosinus. Ingat syaratnya ya, titik pangkal kedua vektor berimpit. Jadi syaratnya kalau mau menggunakan rumus kosinus ini, dia itu syaratnya titik pangkal kedua vektornya harus berimpit dan hanya ada 2 vektor. Seperti contoh soalnya kan, 2 buah vektor. Nah, ini kan udah memenuhi syarat juga kan, ada 2 buah vektor yang memiliki titik pangkal berimpit. Nah, jelas lah nih pakai rumus kosinus penyelesaiannya kan, yang membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Jika F1-nya 50 Newton dan F2-nya 30 Newton, berapa besar resultan dan selisih? Berarti dari soal ini ada 2 pertanyaannya, ada resultan dan selisih. Nah, ini dia kalau udah saya pindahkan ke dalam gambar. Ini kan yang dimaksud dengan titik pangkal berimpit tuh. Jadi vektor pertama ini titik pangkalnya kan. Vektor kedua ini juga titik pangkalnya. Jadi kedua titik pangkalnya ini berimpit dan mereka berdua mengapit sudut yang besarnya 60. Jadi kalau mau ditukar posisinya pun nggak masalah. Maksudnya gini, kalau gambar ini kan sekarang yang ini nih bisa sebutkan F1-nya kan, boleh aja kok F1-nya tuh di sini, F2-nya di sini nggak masalah. Intinya jangan sampai ini konsepnya itu kan harus berimpit titik pangkalnya dan membentuk sudut, harus kayak gitu. Jadi posisi vektor ini kalau mau ditukar nggak masalah gitu kan. Jadi dari gambar dari soal inilah kalau kita representasikan menjadi suatu gambar. Sekarang barulah kita akan bahas untuk menghitung berapa besar resultannya dan berapa besar selisih dari kedua vektor. Nah, karena dia ini membentuk sudut kan, berarti penyelesaian ini menggunakan rumus kosinus. Kita hitung lagi resultannya pakai rumus yang ada di modul itu. Tapi kalau di modul itu Ustazah buatnya kan A kuadrat tambah B kuadrat kayak gitu kan. Boleh aja kita ganti sesuai nama vektor yang sudah diberikan pada soal. Kan A dan B itu hanya mewakili sebagai vektor pertama dan vektor kedua gitu kan. Nah, kalau di soal ini kan ada dibunyikannya bahwa vektor pertama itu F1, vektor kedua F2. Jadi Ustazah ganti aja simbol A dan B itu menjadi F1 dan F2 gitu. Selanjutnya kita masukin langkahnya lagi. Akar F1-nya berapa? 50. Berarti 50 kuadrat tambah F2-nya 30. 30 kuadrat tambah 2 kali F1 50 kali F2 30, cosnya cos 60 karena kan di sini sudut yang diapitnya 60. Berapa nilai cos 60? Nah, lihat di tabelnya yang ada pada modul. Nah, jadi cos 60 itu besarnya setengah. Jadi kita langsung ganti dengan setengah cos 60 tuh. Nah, selanjutnya kita selesaikanlah seperti matematika biasa. Ini menjadi 2500 tambah 900 tambah, nah ini kan boleh dicoret ya, ini sama ini. Kan ini mereka satu suku nih kan. Jadi duanya kita coret sama 2 ini. Maka tinggal 50 kali 30, 1500. Terus lanjutkan, R sama dengan akar dari berapa nih? 2500 tambah 900, 3400. 3400 tambah 2500, 4900. Ya enggak? 3449. Nah, pas bisa diakarkan. 4900 berarti 70.
Ya, berarti besarnya 70, satuannya tadi apa nih? Newton kan? Maka resultan dari kedua tersebut adalah 70 Newton. Udah siap yang resultan, selisih lagi kita hitung. Yang selisih lagi. Kalau selisih ini dia mirip rumusnya sama kayak resultan kan, cuman bedanya kalau resultan di sininya tanda tambah, kalau selisih kurang. Caranya sama. Berarti kita masukin lah angkanya ya, 50 kuadrat tambah 30 kuadrat kurang 2 kali 50 kali 30 cos 60 tadi nilainya setengah. Maka R sama dengan akar 2500 tambah 900, mencoret ya, jadinya kurang 1500. R sama dengan akar dari 34 kurang 15, berapa tuh? 19. Iya, 34 kurang 15. Berarti R sama dengan, ini nggak ada akar yang pas kayaknya kan. Akar 1900 tuh kan akar 19 kali 100. Akar 19 nggak ada kan, berarti tetap akar 19, akar 10, akar 100, 10. Tapi kalau penulisan yang cantiknya kan menjadi 10 akar 19 Newton. Jadi itulah besar selisih kedua vektornya. Contoh soal berikutnya, nomor 36 nih dari buku Brilian. Dua buah vektor kecepatan masing-masing V1 4 meter per sekon, V2-nya 8 meter per sekon, membentuk sudut apit. Nah, berarti kan kedua vektor ini titik pangkalnya berimpit gitu. Apalagi juga udah ada disebutkannya sudut gitu kan. Kalau udah ada sudut nih biasanya pakai rumus kosinus itulah dia. Apalagi juga udah ada dua vektor. Masukkan syaratnya. Nah, habis itu resultannya 4 akar 7. Ini tanyakan berapa sudut apitnya, berarti dia menanyakan alfanya kan, berapakah alfa atau sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut. Karena tadi kan dibilang soal ini merupakan resultan, maka kita pakailah rumus resultan. Pakai tanda tambah di sini ya. Di soal dibilang tadi resultannya 4 akar 7, berarti si R ini kan yang besarnya 4 akar 7 sama dengan V1 tadi 4, berarti 4 kuadrat tambah V2-nya 8, berarti 8 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 8 kali cos alfa. Nah, si alfanya inilah yang belum tahu berapa derajat. Habis itu ini 4 akar 7 sama dengan akar dari 16 tambah 8 kali 8, 64 tambah berapa nih, 2 kali 4, 8, 8 kali 8, 64, 64 cos alfa gitu jadinya kan. Terus 4 akar 7 sama dengan akar dari 64 tambah 16, 80 ya, 80 tambah 64 cos alfa. Udah kan? Udah nggak ada lagi yang bisa kita jumlahkan. 80 sama 64 ini nggak bisa ya, karena 64 ini terikat sama cos alfa, jadi dia sepaket. Sementara kalau 80 ini cuma angka doang, jadi nggak boleh kita jumlahkan 80 tambah 64, jadinya 144 cos alfa, nggak boleh gitu matematikanya. Nah, jadi gimana ngakalinnya nih kalau udah kayak gini? Jadi ngakalinnya harus dikuadratkan ruas kiri dan ruas kanan agar tanda akar ini hilang. Jadi akar itu nggak boleh dicoret ya, jadi akar itu dia bisa hilang jika dikuadratkan. Nah, kalau gitu 4 akar 7 kuadrat, 4 kali 4 16, akar 7 kali akar 7 7, berarti 16 kali 7 berapa nih? 16 kali 7 112, maka ini 112 sama dengan ini. Kalau ada tanda akar kemudian dia pangkatkan, maka tanda akarnya hilang kan, jadinya 80 tambah 64 cos alfa. Nah, kalau udah kayak gini kan baru enak pindah ruas. 112 kurang 80 sama dengan 64 cos alfa. 112 kurang 80 32, 32 sama dengan 64 cos alfa. Kita mau si alfa nih kan. Kalau gitu, kalau saya tulis kayak gini kan boleh juga kan, biar nggak susah kayaknya ngeliatinnya. Nah, ini boleh kan, 64 cos alfa sama dengan 32. Kalau gitu cos alfa aja, ini kan kali nih, berarti 32 per 64. Cos alfa sama dengan ini 1, 2, 1 per 2. Nah, sekarang lihat di tabel cos berapa yang hasilnya setengah.
Lihat di tabelnya itu. Kalau udah dilihat, nanti baru ketemukan jawabannya bahwa cos yang nilainya setengah adalah cos 60. Maka alfanya adalah 60. Jadi jawabannya yang E. Gitu caranya. Nah, lagi nih, contoh yang berikutnya. Ini seru nih. Asik nih. Ditentukan dua buah vektor F yang sama besarnya. Berarti ada dua buah vektor kan, yang masing-masing vektornya itu besarnya F. Perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih. Berarti maksudnya besar jumlah ini adalah si resultan dan selisih. Berarti perbandingan antara resultan dan selisih. Besarnya adalah akar 3. Pertanyaannya, berapakah besar sudut yang terbentuk? Jadi dari soal ini harus kita pindahkan ke dalam bentuk persamaan matematikanya. Perbandingan, jadinya gini kan, perbandingan antara resultan, banding itu kan perbandingan per selisih, itu besarnya berapa? Akar 3. Gini kan soal tuh, kalau dibahasakan ke dalam bentuk persamaan, yang jadi pertanyaan berapa sih nilai alfanya, nggak pakai cos, berapakah sudut yang dibentuk, kayak gitu kan. Nah, jadi kita ikutin aja pola ini, kita tulis lagi akar 3 sama dengan, nah resultan di sini kan, buat rumus resultan. Apa rumus resultan? Nah, kita umpamakan, kan dia vektornya katanya F nih kan, tapi besarnya sama, atau saya buatkanlah dulu rumusannya ya. Misalnya F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa, gini kan, per selisihnya akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 F2 cos alfa, gitu kan. Terus soalnya bilang besar vektornya sama, berarti F1 sama dengan F2 sama dengan F. Jadi nanti F1, F2 ini kita tukar atau kita gantikan sama F. Nah, kita masukin lagi ya F-nya. Berarti di sini akar 3 sama dengan akar F1-nya F kan, berarti F kuadrat tambah F2-nya juga F, berarti F kuadrat tambah 2 kali F1-nya F, F2-nya juga F, kali cos alfa. Jadi biarin aja alfanya tuh, kan dia belum tahu berapa. Per akar dari F1-nya F kuadrat tambah F kuadrat kurang 2 kali F kali cos alfa. Gini kan, kita selesaikanlah dalam yang di bawah tanda akarnya. Tetap tulis akar 3 sama dengan akar, nah ini mana yang bisa kita jumlahkan? Berarti F sama F ini kan, ini enggak, ini terkait sama cos dia kan, ini dulu lah ya. Berarti menjadi 2F kuadrat, gitu kan, tambah, ini F kali F, berarti 2F kuadrat cos alfa. Per akar dari ini pun F kuadrat tambah F kuadrat, 2F kuadrat kurang 2F kuadrat cos alfa. Gini kan? Bisa nggak ini 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos alfa ini menjadi 4F kuadrat cos alfa? Nggak boleh, ya kan? Karena di sini cuma 2F kuadrat aja, sementara ini ada ekornya, ada cos alfanya. Jadi ini nggak boleh dijumlahkan. Itu ya, hati-hati nanti jangan sampai terjumlahkan. Kalau udah kayak gini kan berarti udah semuanya yang kita kerjakan. Maksudnya itu nggak ada lagi yang bisa kita jumlahin untuk kita apakan. Sekarang yang jadi masalahnya adalah tanda akar. Nah, sama kayak contoh soal yang sebelumnya tadi. Agar tanda akarnya hilang, maka ruas kiri dan ruas kanan harus dikuadratkan. Jadi ini akar 3 kuadrat jadinya 3, ya kan? Sama dengan, ini kan tanda akar, kalau dikuadratkan juga hilang, maka tinggal isinya aja, 2F kuadrat tambah 2F kuadrat cos alfa per 2F kuadrat kurang 2F kuadrat cos alfa. Sampai situ dulu ya, bisa dipahami? Kalau udah kayak gitu gimana lagi nih caranya, matematikanya lagi nih, kali silang, ini kan 3 nih 3 per 1. Kalau sudah kali silang ini ke sini dulu, maka karena dia kali 1 tetapkan menjadi 2F kuadrat tambah 2F kuadrat cos alfa sama dengan, ini 3 nih kalikan ke sini, berarti 3 kali 2 6F kuadrat, 3 dikurang min 2 dikurang 2 berarti min 6 jadinya kan,
F kuadrat cos alfa. Ya, jadi 3 ini kayak dalam kurung gini kan. Nah, kalikan sama 3. 3 kali 2 jadinya 6. Ini 3 dikali 2 di sini 6 lagi. Dah, habis itu kelompokkan yang sejenis. Yang sejenis itu kan di sini F kuadrat sama F kuadrat. Ini dekatkan dia nanti. Terus yang ada cosnya dekatkan pula dia. Jadi misalnya Ustazah mau memindahkan 2 F kuadrat ke samping. Maka jadinya kan gini. Nah, terus yang ini Ustazah pindahkan ke kiri. Jadi biar sekelompok kan. Maka kalau ini nanti Ustazah pindahkan ke samping, berarti kan tinggal 2F kuadrat cos alfa aja kan. Datang ini pindah ruas ke samping. Jadinya tambah 6F kuadrat cos alfa. Sama dengan, ini tetap kan. 6F kuadrat ini yang pindah, jadinya kurang 2F kuadrat. Ini kan ada sejenis nih, F kuadrat cos alfa, F kuadrat cos alfa. Kalau udah sejenis, variabelnya tinggal tambahkan apa ini? Konstantanya. Berarti 2 tambah 6, 8. 8F kuadrat cos alfa. Itu baru boleh dijumlahin karena ada sejenis. Jadi ini 6 kurang 2, 4. 4F kuadrat. Sementara kita butuh cosnya kan? Kalau gitu, cos alfa sama dengan 4F kuadrat per 8F kuadrat. Coret 4 sama 2 juga. Maka cos alfa sama dengan setengah. Lihat tabel, cos berapa yang nilainya setengah? Adalah cos 60. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Nah, coba diulangi lagi bagaimana cara Ustazah mengerjakan soal ini. Dengan mengerjakan atau menuliskan ulang, nanti insya Allah akan bisa menjadi lebih paham. Gitu caranya ya.